Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita belajar di sosiologi di kelas 11 mengenai kelompok sosial. Nah, sebelumnya kita sudah mengkaji mengenai apa itu pengertian kelompok sosial secara umum dan kenapa secara umum manusia itu bergabung dengan manusia yang lainnya sehingga membentuk sebuah kelompok sosial. Nah, dan kali ini di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai definisi kelompok sosial menurut para ahli. Nah, sambil Ibu menerangkan, Ibu harap kamu bisa juga membuka buku kita sosiologi dan sambil melihat apa kira-kira pengertian kelompok sosial yang dikatakan oleh para ahli, sambil Ibu jelaskan sehingga kamu lebih paham. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai definisi kelompok sosial menurut para ahli. Nah, sambil kamu melihat buku ya anakku. Baik, yang pertama, menurut Paul B. Horton, apa katanya? Kelompok sosial adalah kumpulan manusia secara fisik. Nah, apa maksudnya kumpulan manusia secara fisik? Berarti menurut Paul B. Horton bahwa yang dikatakan kelompok itu apabila manusia itu saling berdekatan. Nah, itu menurut Paul B. Horton. Nah, yang kedua, menurut Roland L. Warren, apa katanya? Kelompok sosial adalah sejumlah manusia ada interaksi dan saling memahami. Nah, berarti menurut si Roland, bahwa manusia itu tidak hanya berkumpul secara fisik, tetapi juga ada interaksi. Ada interaksi dan saling memahami. Saya paham apa yang kamu bilang, kamu paham apa yang saya katakan. Nah, berikutnya menurut Mayor Pollack, apa katanya? Kelompok sosial adalah sejumlah orang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Nah, apa struktur? Ingat, struktur berarti susunan. Apa susunan? Berarti ada seperti tubuh kita. Susunannya apa? Ada kepala, ada pundak, ada perut, ada kaki. Nah, sama di masyarakat juga. Kalau struktur berarti ada yang sebagai warga, ada yang sebagai ketua warga, ada yang sebagai pesuruh warga. Nah, itu adalah struktur. Nah, jadi di situ dikatakan banyak pola bahwa ada hubungan masyarakat di dalam struktur. Nah, berikutnya menurut Willa Huki, apa katanya? Kelompok sosial adalah suatu unit atas dua orang atau lebih yang saling berinteraksi. Berarti ada komunikasi. Hampir mirip dengan apa yang dikatakan oleh Roland L. Warren. Nah, yang berikutnya menurut Robert K. Merton, apa katanya? Kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi. Ya, sama juga. Berarti ada tiga tokoh yang punya ide yang sama bahwa kelompok sosial harus ada interaksi, hubungan timbal balik. Berikutnya menurut McAver dan Charles Cooley. Nah, apa katanya? Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Nah, hampir mirip dengan Paul B. Horton, hidup bersama berarti secara fisik. Nah, jadi dari beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli menurut kelompok sosial, dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dan harus ada interaksi. Nah, ingat aku, kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dan harus ada interaksi sosial. Berarti ada hubungan timbal balik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai syarat dan ciri kelompok sosial. Nah, secara umum ya, sambil kamu lihat buku kamu, syarat dan ciri dari kelompok sosial yang pertama harus ada pola interaksi. Nah, ingat bahwa kelompok sosial sekumpulan orang yang berkumpul bersama dan mempunyai interaksi, yaitu hubungan timbal balik. Nah, tetapi di situ lebih ditekankan kepada pola interaksi. Apa itu pola interaksi? Berarti, dalam interaksi itu tidak asal-asalan saja, tapi mempunyai norma dan struktur. Nah, apa itu norma? Berarti aturan. Tidak asal ngomong, tidak asal memberikan pendapat. Nah, tetapi ya ada batasannya sehingga manusia yang lainnya juga bisa saling menghargai, tidak terjadi konflik. Walaupun sebenarnya kadang-kadang di kelompok juga ya terjadi konflik, dan itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama norma.
berarti ada aturan. Nah, yang kedua ada struktur. Apa struktur? Berarti dalam struktur itu adalah ada status dan ada peran. Nah, apabila kamu mengingat bagaimana status dan peranmu, maka kelompok itu tentu tidak akan mengalami perpecahan atau disintegrasi. Kenapa? Karena kamu tahu misalnya, nah anak kami sekalian, status adalah siswa. Kamu sadar bahwa dirimu siswa, sehingga peranmu adalah belajar. Nah, jangan statusmu siswa, tetapi peranmu, nah sebagai ibu-ibu misalnya, nah itu tidak pas lagi. Nah, tapi harus sesuai dengan status dan peran. Nah, yang kedua, merasa anggota kelompok. Nah, ada perasaan bahwa saya adalah bagian dari kelompok ini. Nah, saya adalah in group-nya. Itu akan kita pelajari di jenis-jenis kelompok sosial. Nah, yang ketiga, sistem dan berproses. Berarti kelompok sosial itu tidak diam begitu saja, tetapi dia mengalami proses ataupun dinamika. Apa dinamika? Yaitu perubahan. Karena manusia itu hakikatnya ya tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Manusia itu senang sekali untuk berubah, atau sering disebut dengan perubahan sosial. Nah, jadi ibu harap kamu sudah semakin paham ya mengenai apa itu kelompok sosial. Karena sebelumnya tadi sudah kita pelajari mengenai definisi kelompok sosial menurut para ahli, dan tadi sudah barusan juga kita pelajari mengenai syarat dan ciri dari kelompok sosial.